wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyam al-a'yad biyadatan li ibadis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semari kita agungkan asmanya dengan memperbanyak membaca takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Sungguh hidup ini begitu misterius, penuh dengan teka-teki. Seakan-akan kita tak percaya kalau kita masih dapat menjumpai Idul Fitri tahun ini dan bisa berkumpul kembali bersimpul di hamparan bumi yang dinaungi langit biru membentang luas tak bertepi. Dalam momen seperti ini, suasana bahagia bercampur haru tergambar di wajah setiap muslim hingga membuat denyut jantung menyentuh kalbu, karena jiwa ini kembali suci hingga membentuk sebuah simfoni asa dan harapan. Kita berharap semoga masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, pertemukan diri kami dengan bulan Ramadan, pertemukanlah Ramadan dengan kami, dan terimalah seluruh amal kami di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak sekali kenangan ibadah yang terukir di bulan Ramadan. Betapa nikmatnya kita beribadah di dalamnya hingga tak terasa kita harus pergi meninggalkan menuju bulan-bulan lain bersama waktu yang masih tersisa. Sampai kapanpun bulan Ramadan akan tetap ada meski kita telah tiada. Inilah sebuah kenyataan yang harus direnungi. Jangan sampai sudah banyak Ramadan yang dilalui, namun kualitas ibadah kita masih seperti ibadah seorang pengemis yang kelaparan. Beribadah kepada Allah hanya kita butuh sesuatu darinya. Jika perut sudah terisi, ia lupa dengan pemberi makanan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita
wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat Al-Hasyr ayat 19. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Judul kita pada kesempatan kali ini yaitu menatah hati menjemput surga. Takdir yang kita kumandangkan saat ini mengajarkan kita untuk mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan kita. Tanpa disadari, di dalam sholat 5 waktu kita mengagungkan nama Allah dengan bertakbir sebanyak 102 kali. Namun di luar sholat kita masih lebih banyak mengagungkan dunia. Di luar sholat kita masih diperbudak oleh hawa nafsu. Mulut kita sering bertakbir, namun hati dan pikiran kita masih terpenjara oleh kilaunya dunia. Merasa sombong, bangga dengan diri sendiri, merasa paling penting, paling hebat, dan paling segala-galanya. Padahal hidup ini hanya mimpi, sebagaimana Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Innamad dunya hilmun wal akhiratu yakizzatu. Ma dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha illa karajulin nama nawmatan wa ra'a fi manamihi ma yuhibbu thumma intabaha." Dunia ini hanyalah mimpi dan akhirat itu adalah nyata. Semua apa yang ada di dunia ini dari awal sampai akhir hanyalah ibarat seorang yang tertidur sejenak lalu bermimpi melihat sesuatu yang ia senangi lantas terbangun. Oleh karena itu, mari kita sucikan hati kita dari noda-noda kesombongan agar kita betul-betul kembali kepada fitrah kita yang sesungguhnya, dengan menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi dan semua pasti akan kembali ke alam nyata, yaitu alam akhirat. Ketahuilah bahwa kehidupan kita di dunia ibarat orang yang menunggu waktu, eksekusi matinya harus siap jika giliran telah tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Fitri adalah momentum untuk kembali dan menempati rumah fitrah kita, yaitu rumah yang telah lama ditinggalkan. Kita kembali memperbaiki rumah fitrah kita yang sudah hampir rapuh karena ego dan hawa nafsu yang tak terkendali. Dengan kata lain, seorang hamba kembali memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya. Seorang anak kembali memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Seorang suami kembali memperbaiki hubungannya dengan istrinya ataupun sebaliknya. Dan seorang saudara kembali memperbaiki hubungannya dengan saudara lainnya, baik yang seiman maupun tak seiman. Perlu diketahui bahwa surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa ternyata tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang banyak berpuasa, banyak bersedekah, banyak menahan amarah, dan banyak memaafkan orang, tetapi juga dimiliki oleh orang-orang yang bertekad kembali memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya setelah tenggelam dengan samudra-samudra dosa di masa lampau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim
wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Quran surat Al-Imran ayat 135. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu jalan yang dapat menghantarkan seorang hamba pada ridha Allah Subhanahu wa taala adalah rumah tangga. Dalam menjaga rumah tangga, hendaknya hubungan suami istri harus saling berbaik hati, menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak masing-masing adalah salah satu tips yang diajarkan oleh Nabi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jika sebuah rumah tangga ingin tetap harmonis, maka seorang istri harus selalu menjaga kehormatannya, terutama menjaga sikapnya di luar rumah. Tidak banyak mengeluh dan menuntut di luar kemampuan suami. Ingatlah bahwa mayoritas bahan bakar atau penghuni neraka jahanam berasal dari wanita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Rasulullah menjawab dalam sabdanya, li'anna kunna tukthirna asyaka wa takfurna al-ashir. Karena kalian wahai para istri sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Muslim. Ketika seorang istri mendapati suaminya ridho kepadanya, ketika seorang istri mendapati suaminya ridho kepadanya, dan suami melihat istrinya sebagai orang yang sabar serta tabah dalam mengurusi rumah tangga, maka sesungguhnya ia sedang membuka pintu surga selebar-lebarnya untuk dirinya. Dan bagi para suami, ingatlah bahwa memuliakan istri dan menghargai segala usahanya dalam mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis serta memperhatikan segala kebutuhan istri dan anak adalah kriteria suami yang paling baik dan sempurna imannya, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Laki-laki mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad. Hal ini pula dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Quran surat An-Nisa ayat 19. Dalam rumah tangga, suami istri hendaknya saling kerjasama, saling memahami dan saling menjaga rahasia rumah tangga. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga akan tetap awet dan langgeng sampai maut menjemput. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin hari ini kita merasa bahagia karena merayakan hari kemenangan setelah melalui berbagai ujian selama bulan Ramadan. Tetapi sudahkah kebahagiaan itu dibagi kepada orang tua kita? Selama bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali. Tak lupa memberikan
Salat Duha pun tak pernah putus demi mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudahkah kita lakukan hal yang sama untuk mencari ridha orang tua? Sudahkah kita bersungguh-sungguh memperhatikan, merawat dan menjaga orang tua? Setiap waktu lisan kita tak pernah berzikir dan melantunkan firman Allah hingga menenteramkan hati. Tetapi tanpa kita sadari, lisan kita telah banyak menyakiti hati kedua orang tua kita. Beribu alasan kita berikan agar tidak pulang ke rumah karena pekerjaan kantor yang menumpuk. Beribu alasan kita berikan agar tidak menemui kedua orang tua kita. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah melewati hari-hari mereka dalam lorong rindu dan air mata. Setiap sholat, tangan yang kekar dan sehat ini kita gunakan sebagai penopang saat sujud dan telah banyak saudara yang dipatahnya. Tetapi tanpa kita sadari, tangan ini sudah tak pernah lagi menjadi penopang orang tua kita saat diberi sakit, sudah tak pernah lagi membela mereka, tak pernah lagi menetap air mata mereka saat merindukan kita, sudah tak pernah lagi menyentuh tangan mereka yang semakin hari semakin keriput dan melemah. Langkah kaki yang berotot ini tak pernah lagi berhenti kita ayunkan untuk menuju tempat-tempat pengajian. Sholat jamaah di masjid tak pernah dilewatkan dan pulang pergi kantor tak pernah alpa. Namun sayangnya kita lupa menyayangkan kaki kita ini untuk menemui orang tua kita yang telah lama ditinggalkan seorang di rumah. Mereka telah lama menunggu kehadiran kita. Mereka telah lama menunggu uluran tangan kita agar merawat dan memperhatikan mereka. Jangan terlena dengan amal perbuatan yang baik yang sudah kita perbuat selama ini dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat yang sama kita lupakan jasa-jasa orang tua kita. Kita lupakan hak-hak kedua orang tua kita. Padahal ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi anak yang soleha, anak yang taat kepada kedua orang tua. Telah banyak penyesalan yang terletak daripada mulut anak-anak setelah kepergian orang tua mereka. Di antara mereka yang berkata, "Ayah, ibu, maafkan aku jika belum menunaikan hakmu. Maafkan aku jika belum sempat melihat kebahagiaanmu. Maafkan aku yang selalu menyakiti perasaanmu. Maafkan aku jika terlalu egois mengejar dunia hingga membuatmu pergi dengan membawa luka dan kekecewaan. Ayah, ibu, hari ini aku baru sadar ternyata dunia yang sudah kudapatkan selama ini tak dapat mengisi hari-hari sepiku tanpa dirimu. Aku seperti malam yang kehilangan sinar bulan. Aku menunggu sinarmu, tapi tak kunjung datang hingga pagi menyapaku. Aku tetap menunggu sinarmu hingga akhirnya aku sadari engkau tak mungkin datang lagi. Selagi orang tua kita masih ada, mari kita kunjungi mereka. Kita minta maaf kepada mereka bahwa orang tua kita yang telah melahirkan kita di dunia ini, mari kita balas jasa-jasa mereka. Jangan kita bersedih ketika kedua orang kita sudah tiada baru kita mengunjungi rumahnya. Selagi orang tua kita masih ada, mari kita kunjungi, mari kita berkumpul di rumah orang tua kita untuk kita bersilaturahim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua melalui momen Idul Fitri ini, marilah kita tebar aura positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita bangun persahabatan kepada semua umat manusia dengan penuh kasih sayang tanpa rasa dendam sedikit pun. Mari kita perkuat kedekatan batin dengan sesama agar tercipta suasana yang harmonis, penuh cinta kasih dan kasih sayang. Mari kita ciptakan etos kerja yang berpegang pada prinsip kerjasama dan loyalitas, khususnya di Kabupaten Buton Tengah ini, agar apa yang menjadi visi misi pemerintah dan masyarakatnya dapat terrealisasi, khususnya dalam
mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu dengan baik dan memberi manfaat, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat, menghargai pekerjaanmu. Untuk mendukung cita-cita dan harapan tersebut, tentu butuh kerjasama dan kesadaran kita semua untuk saling tolong-menolong, saling bertegur sapa, dan saling menjaga komunikasi antara satu elemen dengan elemen lainnya. Maka Hari Raya Idul Fitri ini merupakan salah satu momen yang tepat untuk mengembalikan kesadaran dan semangat kerjasama itu dengan saling memaafkan, saling mengunjungi, dan saling bertukar pikiran demi kemajuan Kabupaten Buton Tengah yang kita cinta ini. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan. Semoga mujahadah atau kerja keras kita selama bulan Ramadan dapat melekat di bulan-bulan lainnya dan menghantarkan kita menjadi hamba yang mampu meraih kemenangan, kesucian jiwa menuju pola hidup produktif, kreatif, dan inovatif dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alnallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhilna wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahir rahman ar-rahmanir rahim. أمر بالتراحم وجعله من الدلائل الإيمان. أحمده سبحانه على نعمه المتوالية، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده، وأشهد أن سيدنا ونبيا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهدى ونعمة المسدى وهادي الإنسانية إلى الطريق القويم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه والتقوى وحده بملائكته وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, dan keberkahan umur kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin وانصر عبادة الموحدين وانصر من نصر واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن
ديننا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. عباد الله إن الله يأمرنا بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.